Bab 191 Serangan menyelinap potensi krisis. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang, Sekte Bintang Jatuh. Hai semuanya, selamat pagi, apakah kalian sudah sarapan? Bertarung di sini. Pria sinis berjanggut itu tersenyum dan menyapa semua orang, tidak apa-apa, lanjutkan saja, kami hanya lewat, hei, lewat. Kemudian, tanpa henti, dia memimpin Ding Hao dan yang lainnya melewati kedua kelompok itu dan menghilang ke dalam kegelapan luas di kejauhan. Kedua kelompok itu terdiam beberapa saat. Mereka yakin bahwa orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak berniat merampok pedang-pedang, jadi mereka menghela nafas lega. Tiba-tiba mereka berteriak dan bergegas untuk saling bertarung lagi. Ding Hao tertawa diam-diam. Sungguh pedang-pedang yang sial. Itu hanya pedang kuno yang sedikit lebih tajam, terlebih lagi sudah rusak, sehingga hanya bisa dianggap sebagai pedang yang cukup antik, dan kualitasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan pedang naga berdarahnya. Sekelompok orang benar-benar menghancurkan kepala mereka untuk merebutnya. Bagi murid nominal dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, hal semacam ini sama sekali tidak menarik bagi mata mereka. Jadi, betapa langkanya sumber daya budidaya bagi pejuang pengembara dan petani nakal. Hanya sekte-sekte besar yang merupakan raja. Di dasar tangga spiral, terdapat labirin keberadaan dengan terowongan berkelok-kelok yang membentang ke segala arah. Setiap pertigaan jalan memiliki 3 atau 4 jalan menuju ke arah yang berbeda, dan semakin dalam terowongannya, semakin banyak mayat di tanah. Mereka adalah pejuang pengembara yang baru saja terbunuh, dan rupanya mereka sedang memperjuangkan sesuatu. Tanpa diatur oleh cahaya di lapangan dan aturan permainan, semua hal buruk bisa terjadi dalam kegelapan. Di sini, kehidupan semurah tanah. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Tiba-tiba, Wang Juefeng, pria sinis, berjalan di depan, mendengus dingin, cahaya pedang terang keluar dari pinggangnya, berputar di sekitar orang seperti kilat. Ding, 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 serangkaian hantaman logam tipis dan padat datang dari udara. Dengan rambutnya yang berdiri tiba-tiba, Ding Hao langsung merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia membuat isyarat memegang dengan tangan kanannya di ruang kosong, pedang berkarat muncul di tangannya. Sedikit icing kiperak yang tak terlihat mengembun menjadi kepingan salju yang halus, dengan cepat menutupi seluruh tubuh. Lilan di sampingnya juga merespons. Lapisan perak muda berkilau dari barcer perak antik yang dikenakannya, menyelimuti dirinya di dalamnya dan penuh aura murni dan suci. Dari 3 murid nominal, hanya Lu Pengfei yang berdiri dengan bodoh, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Ding Hao dan Lilan melihat dengan jelas, pada saat ini, jarum perak seperti bulu sapi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari segala arah kegelapan seperti bunga pir hujan, diam-diam, menyelimuti mereka berlima di dalamnya. Jika bukan Wang Juefeng, kepala guru sinis yang menemukannya, dengan garis cahaya pedangnya dia telah memukul jarum perak, mungkin kali ini, semua orang akan terbunuh. Sial, bajingan dari Sekte Bintang Jatuh berani melakukan serangan diam-diam ke arahku. Pria yang sinis, seperti beruang yang sangat marah, dan melompat untuk melontarkan omelan keras. Dia memegang pedang panjang di tangannya, cahaya pedang di seluruh langit muncul menjadi ikan paus panjang yang menghisap air. Ding Hao berhenti sedikit, melakukan pukulan backhand dan memasuki kegelapan seperti secercah cahaya bintang. Pada saat yang sama, Ma Yifei, master generasi ketiga lainnya, menghilang di tempatnya seperti hantu dan menyatukan dirinya ke dalam kegelapan. Ledakan. Cahaya pedang dari kepala guru yang sinis menembus dinding batu di dekatnya, dan jatuhnya batu bergema di seluruh ruang bawah tanah seperti guntur yang teredam. Dalam suara keras ini, Ding Hao dan Lilan dengan tajam menangkap suara dengungan dan jeritan, dan tampaknya musuh yang bersembunyi di kegelapan terluka. Saat berikutnya, sebelum kedua orang itu bereaksi, mereka merasakan segalanya di hadapan mereka menjadi gelap saat ini. Ma Yifei membawa seorang pria berseragam prajurit ketat berwarna hitam kembali ke tempat semula. 3 lainnya kabur dan aku dapat 1. Ma Yifei melemparkan pria berbaju hitam itu ke tanah. Dia pantas menjadi salah satu dari 3 murid utama Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dia dan Wang Juefeng bekerja sama dengan baik, sehingga postur mengejutkan mereka benar-benar merupakan kilasan kepanikan yang luar biasa. Kerja sama ini mencerminkan efektivitas Sekte Pencari Ilmu Pedang dalam menguji murid-muridnya. Jika terjadi serangan diam-diam,
keduanya tidak merasa panik, bahkan tidak berkomunikasi satu sama lain, namun mereka mampu menyelesaikan pembagian kerja dalam sekejap dan melakukan perlawanan, seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali sebelumnya. Yang ditangkap adalah seorang pemuda pucat, mulutnya menonjol keluar dan memiliki dagu seperti kera dengan wajah asam dan kejam. Sial, sebaiknya kau jujur dan jelas, kalau tidak aku tidak bisa membiarkanmu bertahan hidup. Wang Juefeng menyeringai bodoh dan mengepalkan tinjunya. Hehe, kamu sudah selesai. Mata orang berbaju hitam menunjukkan ekspresi keluhan dan racun, dia menundukkan kepalanya, tersenyum beberapa kali dan pingsan. Aura aneh melonjak di tubuhnya, dan dia tiba-tiba membengkak seperti balon. Sial, hati-hati. Wajah Wang Juefeng berubah, melepaskan api untuk melindungi 3 orang termasuk Ding Hao. Saat berikutnya, bang, ledakan keras. Pemuda berbaju hitam langsung meledak. Daging, darah, dan tulang melesat seperti busur keras ke tanah ke segala arah. Tulang putih yang patah secepat kilat dan memantul dari api kuning dan menembus dinding batu di sekitarnya, meninggalkan lubang yang dalam. Bajingan ini sangat kejam. Wang Juefeng menggelengkan kepalanya. Ketika pria berbaju hitam itu meninggal, semua petunjuk sebelumnya hilang. Di permukaan, tampaknya seseorang diam-diam berencana untuk berurusan dengan orang-orang dari sekte pencari ilmu pedang. Namun, berbagai macam orang bercampur menjadi satu, dan 9 sekte berperang satu sama lain dengan cara terbuka dan rahasia. Saat ini, jarum perak harus digunakan oleh sekte bintang jatuh, yang terkenal dengan senjata tersembunyinya, namun tidak dapat dikesampingkan bahwa seseorang dari sekte lain bermaksud untuk menyalahkannya. Namun, Wang Juefeng dan Ma Yifei sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menghadapi begitu banyak situasi, jadi mereka tidak menganggap serius ancaman pria berbaju hitam itu. Setelah istirahat sejenak, mereka terus membawa 3 pemula ke depan. Setelah 10 tahun, akhirnya aku bisa bertarung dengan kakak senior Wang lagi. Ma Yifei sedikit bersemangat. Dia adalah seorang pemuda yang sedikit pemalu berusia pertengahan 20-an. Dia sepertinya sangat menghormati pria sinis itu. Wang Juefeng tidak berbicara. Aku sangat merindukan masa 10 tahun yang lalu, jika kakak senior Tang masih hidup, lanjut Ma Yifei. Diam. Wang Juefeng tiba-tiba menjadi marah tanpa peringatan dan dengan kasar menyela Ma Yifei. Pada saat ini, kepala sekolah yang sinis tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat arogan dan dingin, seperti binatang iblis gila. Dia tampak berubah menjadi orang lain dan menjadi dingin dan muram. Ding Hao hanya merasakan ada gunung kuno yang menekan hatinya. Li Lan menundukkan kepalanya dan menghela nafas sedikit. Ma Yifei linglung. Alih-alih marah, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada merendahkan, "Maaf, kakak senior Wang, saya tidak seharusnya." Wang Juefeng menghela nafas, dan tiba-tiba dan tanpa peringatan dia kembali ke temperamen tertawa dan bercanda. Dia menepuk bahu Ma Yifei dengan ringan dan berbalik ke arah Ding Hao. "Hei, 3 pemula, beritahu aku dengan patuh apakah kamu takut atau tidak sekarang." Hei, sekarang kamu mengerti, ini provinsi salju dan ini adalah dunia Jianghu yang rumit. Di permukaan, anginnya tenang dan semua orang harmonis, tapi di sisi lain, ada badai. Terkadang, meski kamu sudah mati, kamu tidak tahu kenapa kamu mati dan siapa yang membunuhmu. Setelah jeda, dia menyentuh dagunya dan menambahkan, Ding Hao dan Li Lan baru saja melakukan pekerjaan dengan baik. Hei, Lu Pengfei, jika kamu tidak berkembang sedikit, kamu mungkin orang berikutnya yang terbunuh. Untuk setiap uji coba situs, beberapa murid nominal terbunuh. Oh, haha, apakah kamu takut? Ding Hao dan Li Lan dengan enggan menggelengkan kepala, dan wanita jalang ini menciptakan kebencian lagi. Lu Pengfei sangat ketakutan sehingga dia terlihat pucat. Sejak dia memasuki reruntuhan yang gelap, dia merasa gelisah. Baru saja penggerebekan itu membuatnya sangat ketakutan. Sekarang dia ditakuti oleh guru jahat ini. Dia merasa betisnya mulai berputar. Baiklah, ayo lanjutkan. Pria sinis itu berbalik melangkah menuju terowongan gelap di depan. Alasan mengapa sekte mengirimmu ke tempat berbahaya ini jelas bukan untuk membiarkanmu mati. Selain melatih sikap mental dan kekuatanmu, itu juga untuk menguji takdirmu dan takdir-takdirmu. Kakak senior Wang dan aku telah mengunjungi banyak tempat berbahaya ketika kami masih menjadi murid biasa. Ma Yifei tersenyum dan menyemangati ketiga pemula itu. Saat dia berjalan, dia tersenyum dan berkata,
kamu adalah murid terbaik Akademi Kaos Hijau Timur. Secara umum, murid berbakat memiliki keberuntungan. Entah bagaimana, selalu ada kekuatan misterius yang mengendalikan nasib setiap orang. Sekte berharap kamu bisa andalkan keberuntunganmu dan dapatkan sesuatu di reruntuhan ini. Tapi, bukankah reruntuhan ini telah digeledah oleh penguasa 9 sekte? Apalagi yang bisa kita temukan? Ding Hao mau tidak mau bertanya. Justru karena reruntuhannya telah digeledah oleh para master, jadi kamu dikirim untuk mengambil risiko. Jika takdirmu kuat, kamu mungkin mendapat keuntungan di sini. Jika kamu benar-benar dikirim ke situs yang belum digeledah, bahkan jika takdirmu sangat beruntung, namun kekuatanmu tidak cukup kuat untuk menerobos banyak larangan, kamu malah akan dibunuh. Itu akan membawa kerugian bagimu. Ma Yifei berkata sambil berjalan, menjelaskan dengan penuh kesabaran, sekte ini sangat terukur dalam menangani kesulitan persidangan. Dalam hal ini, sekte kami dari 9 sekte di Provinsi Salju benar-benar yang terbaik. Di antara kata-katanya, dia memiliki rasa kebanggaan mutlak dan identitas sekte. Sangat jarang bertemu dengan paman bela diri generasi ketiga yang baik hati yang menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Ding Hao memiliki kecenderungan untuk menjadi sedikit cerewet seperti Master Pedang dan dia melanjutkan, jadi, bukankah pria gendut bernama Ren Xiaoyao yang menentang hukum alam? Dia sangat beruntung mungkin dia benar-benar bisa temukan sesuatu di sini. Yah, sekte itu sangat menghargainya. Jika ada yang bisa mendapatkan sesuatu di sini kali ini, Ren Xiaoyao mungkin salah satunya. Keberuntungannya sungguh luar biasa. Ma Yifei berkata sambil tersenyum dan kemudian dia berkata kepada Ding Hao lagi, namun, sekte ini mempunyai harapan besar padamu, Li Muyun, Liang Feixue dan Lilan. Dia menyebut nama beberapa orang sekaligus, tapi dia tidak menyebut Lu Pengfei. Pemuda murung itu menundukkan kepalanya dan tidak ingin orang lain melihat matanya penuh kebencian. Tapi, apakah kita akan mengambil risiko? Ding Hao bingung dan bertanya, bajingan, apa yang kamu lakukan tadi malam? Kurasa kamu berhutang budi, kan? Kepala sekolah tiba-tiba berbalik dan berteriak, di mana pamflet itu dikirim kemarin. Apakah kamu sudah membacanya? Ini menyoroti beberapa tempat yang akan kita jelajahi, dan kamu bahkan tidak mengetahuinya. Ding Hao disemprot air liur, segera menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak berdaya dan sengsara. Dia sibuk sepanjang malam tadi malam. Dia belum membaca pamflet yang dikirimkan Lilan kepadanya. Saat itu, terdengar keriuhan suara di depan, memecah kesunyian dalam kegelapan. Baiklah, kita sampai di tempat ekspedisi pertama. Sepertinya ada yang sudah menemukannya sebelumnya. Kepala guru yang sinis itu mengangguk dan mempercepat langkahnya. Dalam sekejap, mereka berlima mencapai ujung terowongan hitam. Di depan, ada kerumunan. Lusinan obor menyala, memecah kegelapan tak berbatas. Ini adalah jurang yang gelap. Tebing gelap itu memanjang ke atas hingga ke puncak ruangan, dan tingginya setidaknya ribuan meter. Di bawah jurang, setidaknya ada lebih dari 100 orang, mereka terbagi dalam beberapa kelompok konfrontasi dengan suasana tegang. Mereka seharusnya meraih sesuatu. Di tanah tergeletak puluhan mayat mengepul, rupanya mereka baru saja mati. Mereka semua adalah pembudidaya nakal dan pejuang pengembara, dan tidak satupun dari mereka berasal dari 9 sekte. Siapa? Jika kamu tidak ingin dibunuh, keluarlah. Ini sudah menjadi milik kita. Mendengar langkah kaki Ding Hao dan orang lain, seseorang di antara kerumunan itu berteriak keterlaluan. Kepala sekolah yang sinis berjalan dengan gembira, terbakar dengan api kuning, dan menyapa orang-orang itu dengan senyuman yang sangat rendah hati. Hai, semuanya, sekarang seharusnya sudah siang. Halo, semuanya, apakah kamu sudah makan siang? Siapa yang menyuruhku keluar dari sini sekarang? Sial, siapa yang lebih sombong dariku? Berdiri dan biarkan aku melihatnya. Tiba-tiba terdengar suara menghirup udara sejuk di tengah kerumunan. Orang-orang dari sekte pencari ilmu pedang. Seseorang terkenal karena namanya, dan pohonnya terkenal karena bayangannya. 9 sekte berada jauh di atas yang lain, dan mereka memiliki terlalu banyak master dengan pengaruh yang besar. Para pejuang pengembara dan penggarap nakal tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dan ki dan aura yang dikeluarkan oleh Wang Juefeng setidaknya setinggi beberapa lantai, dan mereka sangat sombong sehingga bisa menyapu bersih semua orang saat ini. Lelaki yang melontarkan pelecehan tanpa pikir panjang itu langsung ketakutan hingga tiba-tiba gelisah,
bersembunyi di tengah keramaian bahkan tidak berani kentut karena takut dikenali. Ternyata dia adalah teman dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Kami tidak sopan. Seorang pria parubaya yang tampak intelektual berdiri, menutup kipas lipatnya dan melengkungkan tangannya. Saya adalah gubernur kota-kota awan, Huang Xin, dan mereka adalah prajurit penjaga kota awan. Saya senang bertemu teman-teman dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Seorang lelaki tua kekar dengan rambut dan janggut kuning berkata sambil tersenyum. Hahaha, ini waktu yang tepat untuk datang. Kami telah menemukan gudang luar angkasa semi padat di sini. Kami berdua tetap berpegang pada pendirian masing-masing untuk kepemilikannya. Karena master dari Sekte Pencari Ilmu Pedang ada di sini, mohon tegakkan keadilan bagi kami, dan kami percaya bahwa para penguasa sekte yang mulia dan besar dapat meratakan semangkuk air. Pria kuat lainnya dengan tombak di tangannya berkata sambil tersenyum lebar. Seperti yang dikatakan orang kuat itu, baik intelektual parubaya maupun lelaki tua bertubuh gempal dari kota awan sedikit mengernyit. Di bawah jurang yang gelap ini, memang ada gudang ruang semi padat yang sebelumnya belum ditemukan tersembunyi. Itu seharusnya merupakan gudang senjata kecil yang pernah digunakan oleh sekte kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut mengalami kerusakan. Ruang internalnya kacau dan orang tidak dapat menyelidikinya dengan kesadaran. Untuk mendapatkan apa yang tersembunyi di dalamnya, seseorang hanya bisa menggunakan metode paling primitif untuk mengulurkan tangannya ke ruang kacau untuk merasakan harta karun di dalamnya. Jika beruntung, seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang langka. Pintu masuk gudang luar angkasa berada tepat di bawah tebing, dan itu adalah masa terang gelap dengan diameter kurang dari 10 meter, yang dapat menampung lengan untuk direntangkan. Para pembudidaya nakal ini melakukan pertarungan besar-besaran untuk kepemilikan gudang luar angkasa, gudang, dan lebih dari selusin orang tewas. Kelompok orang kuat yang memegang tombak berada dalam posisi yang lebih lemah dan mereka akan segera tersingkir. Secara tidak sengaja Ding Hao dan yang lainnya tiba. Karena penampilannya yang kasar dan gila, dia agak halus dalam caranya yang kasar, dia hanya memperjelas masalah gudang luar angkasa, dan mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagian dari gudang luar angkasa. Hei, gudang luar angkasa yang tersembunyi. Barang bagus. Pria sinis itu tersenyum dan berjalan ke dasar jurang untuk mengamati sejenak, mengulurkan tangannya ke dalam kumpulan cahaya gelap. Dengan tatapan cabul, dia meraba-raba ke dalam secara membabi buta sambil mengoceh. Para pembudidaya nakal melihat bahwa pria sinis itu tanpa basa-basi menduduki gudang luar angkasa, dan mereka sangat tidak ingin membiarkannya melakukannya di dalam hati, tetapi mereka merasa tidak berdaya. Sial, tidak ada apa-apa di dalamnya. Pria yang sinis itu meraba gudang selama 3 atau 4 menit, wajahnya berubah, dia menarik tangannya dan meneriakkan makian. Dia bernasib buruk dan sudah merasakannya selama setengah hari, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dan dia sangat marah hingga dia melompat. Kultivator nakal merasa lega, mereka takut pria itu akan meraba-raba harta karun di dalamnya dan membawanya pergi. Sekarang semuanya baik-baik saja, dan mereka masih punya peluang. Baiklah, singkirkan senjatanya. Skandal sekali melakukan perkelahian. Hei, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lihat? Singkirkan senjatanya. Aku akan menghitung sampai 1, 2 dan 3. Semua orang mulai untuk berbaris dan datang dan merasakan harta karun satu persatu. Pria sinis itu tampak tidak masuk akal dan dia menemukan cara untuk memaksa semua orang berbaris. Dipaksa oleh kemarahan orang ini, para penggarap nakal harus berbaris dengan senyum masam. Namun, ini masih merupakan metode yang layak, yang lebih baik daripada pertarungan putus asa. Awalnya, beberapa orang ingin memotong antrean. Keadaannya kacau. Pria yang sinis itu mengambil beberapa orang yang nakal dan melemparkan mereka ke ujung barisan agar para penggarap nakal itu menjadi jujur. Segera antrean panjang lebih dari 100 orang muncul. Di depan adalah lelaki tua gagah, yang kedua adalah intelektual parubaya, dan lelaki kuat dengan tombak berada di urutan ke-7. Yah, benar, kamu mengantri dengan tertib dan kamu adalah anak yang baik. Aku benci orang yang memotong antrean dan tidak menjaga ketertiban. Pria sinis itu mengangguk puas dan melambai ke Ding Hao dan orang lain yang mengantri lalu tertawa. Ayo, biarkan aku merasakan harta karun di dalamnya dulu, haha. Kemudian, sekali lagi dia tanpa malu-malu memasukkan tangannya ke dalam masa cahaya gelap. Wajah lelaki tua gagah dan yang lainnya tiba-tiba mengubah wajah mereka.
Ini sungguh keterlaluan. Itu sama sekali tidak etis. Mengapa orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang memotong antrean dan menyentuh terlebih dahulu? Dan kamu sendiri sudah merasakan harta karun di dalamnya 2 kali. Pria sinis itu tidak peduli dengan semua ini. Dia meneriakkan, sayang, sayang, datanglah ke tanganku, di mulutnya, dan rasakan harta karun dengan keras di benda ringan itu. Setelah sekitar 3 atau 4 menit, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sekali lagi, dia melompat berdiri dan berteriak, ini benar-benar tidak ilmiah. Saya sangat kuat sehingga saya belum menyentuh apapun. Dia memandang dengan marah pada lelaki tua kekar, intelektual parubaya, lelaki kuat dengan tombak, dan lainnya. Dia bertanya, sejujurnya, bukankah kamu sudah mendapatkan semuanya secara massal? Tidak, tidak, kami belum punya waktu untuk mencari harta karun di dalamnya. Ya, sungguh tidak. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencariku. 3 orang dengan wajah pahit buru-buru menjelaskan kepada pasien yang sinis dan neuropatik itu, ya, 3 orang telah mengklasifikasikan pria sinis ini tanpa akhlak mulia sebagai pasien neuropati. Sial, itu pasti karena aku tidak mencuci tangan saat berangkat pagi ini. Pria sinis itu memarahi dan menyerah dengan getir dan melambai ke Ding Hao untuk merasakan harta karun dalam masa. Ding Hao juga merasakan beberapa keingintahuan di dalam hatinya. Meskipun tidak ada yang bagus di gudang luar angkasa semi padat, itu tidak akan ditinggalkan oleh 9 sekte selama pencarian pertama, tapi masih bagus untuk mengambil risiko. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kumpulan cahaya hitam. Perasaan seperti ini seperti dia mengulurkan tangannya ke dalam genangan air dingin. Karena gudang luar angkasa menjadi kacau setelah bertahun-tahun terkikis, orang tidak dapat melihat situasi spesifik di dalamnya, dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Ding Hao merasakan harta karun di dalamnya selama setengah hari, dia tidak menangkap benda apapun, dan itu kosong. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan mengulurkan tangannya. Tidak, kamu tidak merasakan apa-apa. Kamu terlalu mengecewakan. Bukankah kalian sudah mencuci tangan pagi ini? Pria sinis itu membuka matanya lebar-lebar dan dia tidak puas dengan penampilan Ding Hao. Saat itu, meong meong meong, kucing putih kecil itu sedang duduk malas di bahu Ding Hao, tiba-tiba menjadi bersemangat, melompat dan meraih dinding batu, menancapkan cakarnya yang berbulu ke dalam kumpulan cahaya, dan merasakannya seperti kayu. Ding Hao bingung, yang lain tidak menyangka hal ini akan terjadi. Hati para penggarap nakal berdarah. Bajingan, orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang memotong antrean. Bagaimana mungkin kucing dari Sekte Pencari Ilmu Pedang memotong antrean, tidak tahu malu. Tak tahu malu, meong-meong, kucing kecil yang lucu itu tiba-tiba menjerit kegirangan, dan dengan cakarnya dia menangkap sesuatu berwarna hitam dari gumpalan cahaya. Mata orang banyak tiba-tiba membelalak. Oh, ada sesuatu di dalamnya. Itu didapat dari hewan ini. Wahahaha, Ding Hao, kamu tidak sebaik kucing sialan. Pria yang sinis selalu memiliki mulut yang murahan dan dia mulai membenci tanpa ragu-ragu. Masalah apa yang kamu buat? Apakah kamu tidak merasakannya? Kamu tidak sebaik kucing. Ding Hao menyeka garis hitam di dahinya dan mengambil sesuatu yang gelap dari cakar kucing menggemaskan itu. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah label oval, seukuran telapak tangan, dengan tepi yang sangat halus di semua sisi, tetapi agak kasar di bagian tengah seperti teraso, dengan pola 3 bintang di satu sisi dan salib di sisi lain. Label oval ini, tidak halus atau kecil, dan cukup berat. Selain itu, tidak ada yang aneh. Ding Hao melihatnya lama sekali dan tidak tahu untuk apa label itu. Pria sinis itu mengambil label itu dan melihatnya lama sekali. Dia tidak tahu mengapa dan akhirnya melemparkannya ke Ding Hao. Selamat, penghargaan peringatan. Saya kira ini seharusnya kartu tangan atau sesuatu yang digunakan oleh murid sekte kuno untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Bahannya biasa saja dan nilainya kecil, untuk memberi penghormatan kepada orang dahulu. Yah, itu saja. Meong, kucing kecil yang lucu itu menjerit tidak puas. Ding Hao tidak punya banyak harapan. Mendengar ini, dia tersenyum dan mengusap kucing putih lucu miliknya. Dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu bisa tumbuh dengan cepat. Kalau kamu sudah besar, kamu bisa menggunakannya untuk membuat label kucing yang unik untukmu. Hei, kucing kecil yang lucu itu menjilat telapak tangan Ding Hao dengan puas, lalu melompat kembali ke bahunya dan mendengkur. Tidak ada gunanya, pria sinis itu mendengus sambil berkata,
Selanjutnya, Li Lan, cepat pergi dan rasakan, pergi. Li Lan, dengan wajah hitam, mengulurkan tangannya dan meraba-raba di dalam kumpulan cahaya hitam untuk waktu yang lama dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya, membuka tangannya dan pergi. Sayang, pria sinis itu lebih kecewa daripada Li Lan dan menghela nafas seolah dia kehilangan orang tuanya. Ma Yifei pergi mencari harta karun dalam jumlah besar dan dia juga tidak mencapai apapun. Pria sinis itu menghela nafas lagi dan melambai kepada Lu Pengfei untuk merasakan masa. Lu Pengfei sangat bersemangat. Saat dia berjalan menuju masa cahaya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia memasukkan tangannya perlahan, berdoa dalam hatinya dan meraba-raba di dalamnya. Ah, sepertinya aku merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia meraung kegirangan, dan menarik kembali tangannya dari benda ringan itu. Apa yang dia rasakan adalah pedang panjang berwarna hitam terang. Badan pedangnya redup dan penuh tekstur seperti batu, dan bilahnya tidak jelas. Pedang itu panjangnya sekitar 1,6 meter. Gayanya adalah kesederhanaan primitif dan menunjukkan rasa perubahan hidup. Ini adalah pedang batu. Tampaknya tidak ada hal yang mematikan sedikit pun, seolah-olah akan pecah jika disentuh dengan ringan. Untuk sesaat membahagiakan jiwa, Lu Pengfei mencoba menyuntikkan ki ke dalam tubuh pedang. Tiba-tiba, sinar cahaya merah yang memancar dari pedang batu membuat semua orang sulit membuka mata. Nyala api yang kuat mulai memancar. Lu Pengfei mengayunkan pedangnya dengan santai. Dengan suara, pedang batu itu memotong batu setinggi setengah meter menjadi dua seperti memotong lumpur lunak dengan mudah. Itu terlalu tajam. Senjata ajaib. Ini jelas merupakan senjata ajaib pedang panjang. Kerumunan tiba-tiba berseru, dan para penggarap nakal yang mengantri dengan penuh semangat segera meneteskan air liur ke seluruh lantai dengan rasa iri dan cemburu yang sulit disembunyikan. Brengsek, jika mereka dibiarkan merasakannya terlebih dahulu, pedang batu ini mungkin milik mereka. Ini adalah senjata ajaib, senjata ajaib. Ketika disempurnakan secara menyeluruh, itu di tangan dapat membantu orang memiliki kekuatan untuk melewati peringkat dan melakukan tantangan. Hahaha, hahaha, Lu Pengfei menjadi bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku merasakannya, senjata ajaib pedang batu, haha, aku sungguh beruntung, pernahkah kamu melihatnya? Aku punya senjata ajaib pedang panjang, ahahaha. Ding Hao dan Li Lan saling memandang dan tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Ma Yifei tidak berekspresi. Pria sinis itu mendatanginya sambil melompat dan melambai padanya, brengsek, sayang sekali, senjata ajaib, tunjukkan padaku. Secepatnya, ahaha, Lu Pengfei tiba-tiba berhenti tertawa dan dia bermaksud untuk menolak Wang Juefeng secara naluriah, tetapi memikirkan identitas dan kekuatan Wang Juefeng, dia menyerahkan pedang batu itu kepada Wang Juefeng dengan enggan dan berbisik, "Paman bela diri, pedang ini ditemukan olehku, milikmu muridku dan itu seharusnya menjadi milikku sesuai dengan aturan sekte." Aku tahu, kamu terlalu banyak bicara." Pria sinis itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Mengambil pedang batu itu, dia melihatnya dengan hati-hati dan mengangguk dengan sedikit penyesalan dan mengembalikannya kepada Lu Pengfei. Lu Pengfei segera memegang pedang itu di pelukannya karena takut pedang itu akan terbang. Matanya dipenuhi rasa bangga yang tak terselubung. Matanya menatap Ding Hao dan Li Lan. Dia mengambil keputusan. Jika Ding Hao ingin melihatnya, dia harus mengambil kesempatan ini untuk mengejeknya. Namun, yang membuat Lu Pengfei kecewa, dari awal sampai akhir, Ding Hao tidak memandangnya, juga tidak bermaksud untuk melihat pedangnya. "Oke, kita sudah selesai meraba-raba." Pria yang sinis itu memandangi para penggarap nakal dengan wajah klimakterik dan berkata, "Sekarang kamu bisa merasakan harta karun di masa cahaya. Baiklah, berbaris dan datang satu persatu. Jika ada yang berani melanggar perintah, saya akan menghajarnya sampai mati." Mengatakan ini, dia memukul telapak tangannya. Pedang ki ditembakkan ke jurang hitam dan menghantam lubang hitam tak berdasar dengan diameter setengah meter. Kekuatan yang mengerikan. Kerumunan segera menggigil dan mencari harta karun di masa cahaya satu persatu dengan jujur. Semua orang dapat melihat bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu sangat marah karena dia tidak mendapatkan harta apapun, sehingga tidak ada yang ingin membuatnya marah. "Ayo pergi." Melambai ke Ding Hao dan yang lainnya, pria sinis itu membawa mereka pergi. Tetapi setelah beberapa langkah, dia berbalik dan berkata dengan getir, "Jika saya tahu kamu belum berbaris,
Para penggarap nakal itu merasa terganggu oleh nenek moyang ini hingga hampir menangis, dan mereka berkata dalam hati bahwa kamu boleh pergi sekarang dan sekaligus. Di bawah ancaman pria sinis, para penggarap nakal tidak berani mengganggu ketertiban sampai orang-orang dari sekte pencari ilmu pedang telah pergi jauh. Mereka antri untuk merasakan harta karun satu persatu dengan jujur. Kadang-kadang, beberapa orang mendapat harta karun. Sorakan dan ucapan selamat terdengar dari penonton. Suasana hati Lu Pengfei sangat baik. Ding Hao dan Li Lan tidak mendapat apa-apa, namun keberuntungan menghampirinya, ia mendapat senjata ajaib berupa pedang panjang. Apa maksudnya ini? Ini menunjukkan bahwa dia jauh di depan Ding Hao dan Li Lan dalam seni bela diri. Dia telah melampaui kedua pria itu dan memenangkan tempat pertama dalam penilaian seni bela diri sekte tersebut. Ketika mereka kembali ke sekte, murid-murid Akademi Timur yang berkemeja hijau akan memperlakukannya secara berbeda. Selain itu, dengan pedang ini, juga dimungkinkan ketika uji coba ini selesai, di kompetisi 5 akademi kedua, dia bisa mengalahkan murid-murid terbaik dari akademi lain untuk menjadi yang pertama. Memikirkan mampu mengalahkan Ding Hao dan Li Muyun di bawah tatapan semua orang, Lu Pengfei bahkan menyenandungkan sebuah lagu dengan penuh semangat. Dia bahkan berjalan di depan Ding Hao dengan sengaja, terus-menerus menyuntikkan ki ke dalam pedang batu, mengilhami kekuatan, menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, dan memamerkan dirinya sendiri tanpa menyembunyikan apapun. Kebutaan Ding Hao juga dianggap oleh Lu Pengfei sengaja disamarkan. Hati Ding Hao pasti penuh dengan rasa iri, cemburu dan kebencian saat ini, tapi dia mencoba menunjukkan ketidakpedulian. Akhirnya, Lu Pengfei mau tidak mau mengambil inisiatif untuk berbicara, berpura-pura bercanda dan berkata, saya tidak mengharapkan keberuntungan seperti itu hari ini. Ngomong-ngomong, kakak senior Ding, sekarang saya memiliki senjata batu ajaib ini pedang, aku khawatir kamu tidak akan menjadi sainganku lagi. Menurutku itu tidak mungkin, Ding Hao menggelengkan kepalanya dengan radian mengejek di sudut mulutnya. Mustahil, menahan amarahnya, Lu Pengfei mencibir, apakah saudara Ding menganggap pedangmu yang berkarat seperti poker lebih tajam dari milikku? Ding Hao mengangguk dengan serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah salah satu alasannya. Di sisi lain, saya sebenarnya merasakan sesuatu sekarang. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan secercah cahaya muncul. Lu Pengfei segera menjadi keluh. Bola matanya hampir menonjol keluar dari orbitnya. Karena pedang batu yang luar biasa segera muncul di tangan Ding Hao. Pedang batu yang persis sama dengan senjata ajaib pedang batu miliknya. Bahkan dari segi bentuk, lebar, ketebalan dan tingkat kehalusan dalam berbagai aspek, pengerjaan pedang batu Ding Hao jauh di atas senjata sakti pedang batu miliknya. Kamu tidak merasakan apa-apa. Apa yang terjadi? Senyuman di wajah Lu Pengfei membeku. Dia tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas Ding Hao tidak melakukan kesalahan apapun sekarang. Oh, atas apa yang kamu katakan tadi, aku hanya bekerja sama dengan paman bela diri, kepala guru untuk menipu para penggarap nakal itu. Saat dia berkata, Ding Hao menyuntikkan ki es dan salju ke pedang batu di tangannya. Tiba-tiba, pedang batu itu menjadi jernih, dan cahaya dingin yang mengerikan dilepaskan dari tubuh pedang. Udara dipenuhi hawa dingin, dan lapisan es hitam biru pucat menutupi keempat dinding dan tanah. Pedang ini jelas lebih kuat dari pedang panjang Lu Pengfei. Lu Pengfei tampak menjadi lesu. Yang membuatnya merasa pingsan adalah Ding Hao tidak berhenti setelah dia selesai mencoba kekuatan pedang batu. Hebatnya dia mengeluarkan pedang batu panjang entah dari mana, lalu tombak batu, kemudian busur batu. Ding Hao mengganti 7 atau 8 senjata batu dalam waktu singkat, kekuatan masing-masing tidak berada di bawah pedang batu Lu Pengfei. Lu Pengfei menjadi membosankan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Siapa sangka apa yang membuatnya terpuruk ternyata belum berakhir. Tidak hanya Ding Hao, Li Lan juga menyeringai dan mengeluarkan beberapa senjata seperti pedang batu, dan palu batu dari pelindung pergelangan tangannya. Dia mempelajarinya dengan riang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas dia sengaja menindak Lu Pengfei. Wah, hahaha, sepertinya panen semua orang kali ini bagus. Tanpa diduga pria berperut hitam itu sedang memegang sepasang palu batu raksasa berbentuk segi 8, dan ketika dia menyuntikkan ki ke dalam palu tersebut, aura mengerikan itu meledak. Dia pamer dengan gembira, haha, lihat sepasang palu batu milikku, itu yang terbesar, haha, dan pasti yang terkuat.
Kamu tidak seberuntung aku. Haha, pedang batu dan pedangmu terlalu lemah, dan palu raksasa adalah rajanya. Ma Yifei diam-diam mengeluarkan pedang batu besar dengan panjang lebih dari 2 meter dan lebar 1 meter dari ruang penyimpanan dan melambaikannya di tangannya. Yah, kamu menang. Pria sinis itu mengemas palu batunya sendiri dengan getir dan dia tidak lagi pamer. Dia menemukan bahwa palu batunya lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan pedang batu raksasa milik Ma Yifei. Ini, apa yang terjadi? Lu Pengfei hampir memuntahkan seteguk darah dan berteriak, bagaimana bisa kalian semua? Oh, itu hanya karena kamu terlalu jujur, kata Lilan lembut, kamu benar-benar tidak jujur, tahu paman bela diri, kepala guru. Kapan dia menderita kerugian? Hari ini, dia mencari harta karun dalam masa cahaya 2 kali berturut-turut, dan kamu masih berpikir dia benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Saya kira panen terbesar kali ini adalah paman bela diri kita, kepala guru. Benar-benar mencari harta karun 2 kali. Mendengar ini, pria sinis itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti orang kaya baru. Haha, ya, kali ini saya mendapat total lebih dari 20 senjata batu. Haha, saya akan menyerahkannya ke sekte, saya tidak tahu berapa poin kontribusinya, ke sekte bisa ditukar. Hahaha, aku bisa menikmati kehidupan tanpa beban di masa depan. Hahaha, saya mendapat 7 senjata ajaib. Ding Hao menghitung apa yang dia dapatkan dan katakan. 6. Lilan tersenyum bahagia. 5. Ma Yifei juga melaporkan angkanya. Aku, Lu Pengfei tampak seperti pasir, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Dia akrab dengan perubahan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mengira dia merasakan pedang batu pada level senjata ajaib, akhirnya dia bisa memamerkan dirinya sekali. Namun siapa sangka kali ini yang paling bodoh dan sengsara tetaplah dirinya sendiri, yang didapat orang lain beberapa kali lipat dari dirinya secara kuantitas dan kualitas, namun ia ingin sekali pamer seperti orang brengsek. Kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Kamu sengaja meredamku. Lu Pengfei menjadi gila, sengaja meredammu. Lilan memberinya pandangan miring dan berkata dengan sedikit meremehkan, kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Di hadapan begitu banyak pembudidaya nakal, wajar saja jika kamu tetap bersikap rendah hati ketika mendapatkan hal-hal baik dan menyembunyikannya agar tidak menarik keingintahuan orang lain. Berbicara tentang ini, Lilan menatap Ding Hao dan berkata, saudara senior Ding adalah orang kedua yang merasakan harta karun. Dia bisa melihat kinerja paman bela diri Wang dalam waktu yang singkat. Kamu adalah orang terakhir yang naik dan punya banyak waktu untuk mengamati, tapi kamu tidak bisa melihatnya dan masih menyalahkan orang lain. Aku, Lu Pengfei terdiam. Ya, nak, belajarlah menjadi pintar dan memiliki mata yang lebih baik. Kamu benar-benar idiot sekarang. Wang Juefeng memandang Lu Pengfei dengan wajah pucat. Dia perlahan-lahan kehilangan minat pada murid yang sedikit pintar tetapi sebenarnya tidak berguna. Dia menoleh ke arah Ding Hao, tersenyum dan berkata, Cap Ding kecil, bagaimana kamu melihat penampilanku barusan? Apakah aktingku tidak cukup nyata? Ding Hao dengan jujur berkata, oh, sebenarnya, aktingmu benar-benar nyata, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, kami semua tahu tentang kamu dan karaktermu yang mengambil keuntungan tetapi tidak kalah. Dengan amarahmu, jika kamu belum punya harta apapun, bagaimana bisa kau membiarkan para penggarap nakal itu meraba-raba mencari harta karun? Satu-satunya syarat bagi si kikir untuk akhirnya mau mencabut bulunya adalah ia sudah mendapat cukup. Pria yang sinis, Lilan dan Ma Yifei tidak bisa menahan tawa. Pria sinis itu berkata, apakah Anda memuji atau meremehkan saya? Saya telah memutuskan bahwa ketika saya kembali ke sekte, saya harus memaksa Anda berolahraga 10 kali sehari. Ding Hao, kucing kecil yang lucu, meong. Sekelompok orang berbicara dan tertawa, dan suasananya sangat harmonis. Hanya Lu Pengfei yang memiliki wajah cemberut dan tetap diam, dan dia mendapati dirinya sama sekali tidak dapat berintegrasi ke dalam tim kecil ini. Dia memandang Ding Hao dan yang lainnya dengan kebencian dan kecemburuan yang melonjak, tapi dia dengan hati-hati menyembunyikan ekspresinya. Memanfaatkan kurangnya perhatian orang lain, dia meraih ke dalam pelukannya. Merasakan cincin perak yang pas, dan mengambil keputusan. Namun, saat itu, tiba-tiba, terjadi perubahan mendadak. Ledakan, tidak ada yang tahu mengapa suara gemuruh besar tiba-tiba terdengar di ruang reruntuhan, dan tanah mulai bergetar hebat.
Kerikil dan debu berjatuhan seperti gempa bumi yang sangat dahsyat. Ah, rasa makhluk hidup. Aku mencium rasa makhluk hidup. Sekarang permainan dimulai. Cacing keji berani menyerbu gerbang istana dewaku. Sekarang tolong aku dengan darah manis dan kehidupan kejimu. Suara gila terdengar di telinga semua orang di ruang reruntuhan. Suara ini penuh dengan perubahan kehidupan dan suasana yang menindas, seolah-olah monster yang telah tertidur selama bertahun-tahun sedang mengaum pada saat terbangun. Aura yang tak terlukiskan langsung menyelimuti setiap ruang di reruntuhan yang gelap. Semua orang, terlepas dari kekuatannya, merasa seolah-olah berada dalam kegelapan. Tangan hantu mencengkeram leher mereka dan napas mereka menjadi sulit. Apa yang sedang terjadi? Wang Juefeng, pria yang sinis, mengubah penampilannya secara drastis. Dia bisa merasakan kengerian aura ini. Samar-samar, ia justru merasa bahwa suara tersebut sepertinya bukan berasal dari makhluk hidup. Sebelum suaranya menghilang, wah, lingkaran cahaya merah tiba-tiba muncul di kakinya. Dengan kekuatan Wang Juefeng, dia tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Dengan kilatan lingkaran cahaya merah, dia benar-benar menghilang di tempat yang sama, dan dia tidak tahu kemana dia akan dikirim dalam sekejap. Kakak senior Wang, seru Ma Yifei. Saat berikutnya, dia dipindahkan oleh lingkaran cahaya merah yang tiba-tiba muncul di kaki. Perubahan mendadak ini langsung mengejutkan Ding Hao, Li Lan dan Lu Pengfei. Saat berikutnya, apa yang telah terjadi? Ding Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba dia merasa lebih ringan, dengan perasaan yang sepertinya dia alami saat menjelajahi terowongan ruang waktu. Suara senandung terdengar di telinganya, kemudian penglihatannya menjadi redup saat ini, dan pemandangan benar-benar berubah. Ketika segala sesuatu di depannya menjadi nyata kembali, Ding Hao merasakan perasaan membumi. Segala sesuatu di depannya telah berubah. Terowongan dan ruang gelap sebelumnya tidak lagi ada, dinding batu telah tidak lagi coklat dan udara tidak lagi lembab dan gelap. Di depannya, ada cahaya merah pucat seperti darah. Udara penuh dengan aroma samar darah. Ding Hao dalam keadaan siaga penuh sesegera mungkin sebelum dia mulai amati lingkungan sekitar. Di sini tampak seperti jalan kota kuno raksasa lainnya, dikelilingi oleh loteng yang terpelihara dengan baik, patung batu, aula batu, dan jalan batu halus. Tidak ada yang tahu kemana kelanjutannya. Di kedua sisi terdapat toko-toko yang terus-menerus, dengan kain warna-warni dan papan nama sutra tergantung di pintu, dan karakter segel kuno ditulis dengan kata-kata di papan nama. Ding Hao tidak dapat mengenali arti dari karakter segel kuno ini, tetapi dia secara samar-samar dapat membedakan fungsi toko-toko ini, termasuk toko yang menjual senjata, ramuan, baju besi, kebutuhan sehari-hari, dan beberapa restoran yang didekorasi dengan indah. Yang aneh adalah seperti itu jalan yang terpelihara dengan baik begitu sepi sehingga tidak ada satu orang pun. Bahkan tidak ada angin, seolah dalam sekejap, semua orang di jalan ini menghilang tanpa tanda apapun, meninggalkan kota kosong yang bagaikan hantu. Udara berdarah, kota kosong, orang-orang menghilang, semua ini sungguh aneh. Meong, kucing kecil yang lucu itu menangis dengan lembut dan mencengkeram bahu Ding Hao dengan erat. Suasana hening di sekelilingnya, dan Ding Hao bahkan bisa mendengar napas dan detak jantungnya sendiri. Dia memasuki beberapa toko berturut-turut, semuanya kosong. Bukan hanya tidak ada orang, tetapi senjata, kain, dan barang-barang lain yang seharusnya ada di rak juga lenyap, tidak meninggalkan apapun yang berharga. Namun yang membuat orang ngeri adalah meja dan kursi di setiap toko tidak bernoda dan mulus seperti cermin, seolah-olah ada yang sedang membersihkan dan tinggal di sana. Keluar dari toko, sebuah ide muncul di benak Ding Hao. Dia melompat dan melompat ke atap, berdiri di atas untuk melihat sekeliling. Dia tercengang. Dia melihat 4 arah dalam pandangannya, semuanya dipenuhi jalan, toko, dan patung. Ini jelas merupakan kota dengan kemakmuran yang tiada bandingannya. Dengan mata terpejam, Anda bisa membayangkan pemandangan yang ramai dan ramai. Tapi tidak ada yang tahu mengapa kota itu berubah menjadi kota hantu. Di mana ini? Atau reruntuhan sekte kuno? Atau apakah saya telah dipindahkan ke tempat lain? Ding Hao membuat dirinya tenang perlahan. Dalam pikirannya, tidak peduli bagaimana dia memanggil Master Pedang dan Master Pedang, dia gagal berkomunikasi dengan mereka, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, di jalan sekitar 500 meter jauhnya, seberkas api merah menyala. Ding Hao merasa senang, tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap, seperti anak panah dari tali,
dan dia terbang menuju tempat di mana lampu merah berkedip. Diharapkan, secara samar-samar, sesosok tubuh muncul di jalan. Sosok yang familiar, orang di udara diam-diam jatuh ke atap sebuah toko. Ding Hao menunduk dan dia merasa terkejut. Dia segera mengenali pria itu, dan dia ternyata adalah murid lain dari Akademi Kaos Hijau Timur, Lu Pengfei. Siapa di sana? Siapa itu? Hah, kakak senior Ding, apakah itu kamu? Lu Pengfei sangat panik, dan jelas dia ketakutan. Melihat Ding Hao melompat dari atap, setelah mengenali Ding Hao, dengan ekspresi gembira, Lu Pengfei buru-buru bergegas ke Ding Hao. Tiba-tiba dia mengalami perubahan seperti itu, dia ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan keluhan dan keterikatan sebelumnya, dan secara naluriah dia memiliki rasa ketergantungan pada Ding Hao. Ini aku. Ding Hao mengangguk, menatap Lu Pengfei dari atas ke bawah sejenak. Setelah memastikan bahwa tidak ada penampilan yang abnormal, dia mengerutkan kening, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu menemukan orang lain? Tidak, Lu Pengfei kaget dan tergagap, saya baru saja dikirim juga. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kakak senior Ding, tempat apa ini? Ding Hao melihat bahwa dia tidak menyamar dan dia tahu dia tidak berbohong. Aku tidak tahu tempat apa ini, kata Ding Hao. Dia mengabaikan Lu Pengfei, mendesak Qi, dan melompat ke atap gedung 3 lantai lagi. Di posisi yang lebih tinggi, dia bisa melihat semua pemandangan di sekitarnya. Tempat ini sungguh aneh. Mengapa dia dan Lu Pengfei dikirim ke sini? Tidak ada seorang pun di sekitar dan tempat itu sunyi senyap. Wang Juefeng, pria sinis dan Ma Yifei, master lain dari sekte pencari ilmu pedang diusir oleh lingkaran cahaya merah di depan matanya. Kemana penularannya? Mungkinkah itu berada di suatu tempat di kota hantu yang aneh ini? Lagi pula, siapa yang membuat getaran seperti gempa dan suara yang mengerikan itu? Apakah ada rahasia tersembunyi di reruntuhan sekte kuno yang telah digeledah ini? Apakah itu jebakan buatan manusia? Atau apakah seseorang secara tidak sengaja memicu larangan untuk menghidupkan kembali monster yang tertidur itu? Ding Hao mencoba menghubungi Master Pedang dan Master Pedang dalam pikirannya lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Kedua master yang menjatuhkan bola di saat kritis ini membuat Ding Hao merasa cemas dan marah namun tidak berdaya. Berdiri tinggi di lantai 3 bangunan kecil itu, melihat sekeliling, kecuali pepohonan yang terhubung satu sama lain, yang dilihatnya adalah api hantu biru halus, mengambang dalam kegelapan tanpa batas. Kakak senior Ding, apa yang harus kita lakukan? Gigi Lu Pengfei gemetar ketakutan dan dia bertanya pada Ding Hao dengan senyuman menawan. Ding Hao menatapnya, mendengus dingin, dan berkata dengan wajah datar, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan orang lain. Bagus, aku akan menemanimu. Lu Pengfei berkata seperti orang yang selalu berkata baik. Kali ini, dia sepenuhnya menunjukkan bahwa dia adalah pelayan Ding Hao. Dalam lingkungan yang aneh seperti itu, berbahaya di mana-mana, dia tidak berani bertindak sendiri, jangan sampai Ding Hao meninggalkannya sendirian. Ding Hao melompat ke atap toko lain yang jaraknya lebih dari 20 meter. Dia menduga bukan hanya dirinya dan Lu Pengfei yang dikirim ke sini. Dia ingat ketika dia berada di terowongan gelap sebelumnya, setelah suara keras dan suara dingin dan brutal muncul, orang pertama yang ditransmisikan adalah Wang Juefeng, pria sinis dengan kekuatan tertinggi, diikuti oleh Ma Yifei dengan kekuatan tertinggi kedua, dan kemudian dirinya sendiri. Transmisi semacam ini tidak buta tetapi sepertinya mengikuti aturan tertentu. Artinya, orang-orang disebarkan sesuai dengan tingkat kekuatannya. Jika ini masalahnya, karena Lu Pengfei dan dirinya sendiri dikirim ke sini, Lilan juga harus dikirim ke suatu tempat di negeri hantu ini. Lu Pengfei mengikuti Ding Hao dari dekat. Dia agak tidak puas dengan sikap acuh tak acuh Ding Hao, tapi dia tidak berani mengungkapkannya sama sekali. Dia menguburnya dalam-dalam di dalam hatinya. Berjalan di negeri hantu dengan keheningan yang mematikan, keduanya merasakan perasaan yang sangat aneh karena tidak ada sedikit pun angin di sekitarnya, seolah-olah sepasang mata kejam dalam kegelapan menatap mereka, seperti binatang buas yang menatap pada mangsanya dalam kegelapan, dan itu menyeramkan. Bahkan kucing kecil yang lucu di bahu Ding Hao mencengkeram bahu Ding Hao dengan erat dan terlihat pintar dan imut. Lu Pengfei mengeluarkan senjata ajaib berupa pedang batu dan memegangnya di tangannya, bersiap untuk berjaga-jaga dari kecelakaan. Namun, saat itu, ding,
Di depan mereka tiba-tiba terdengar suara senjata yang saling bertabrakan seperti hujan deras yang menerpa pisang raja. Gugusan bunga api yang berkelap-kelip tampak menonjol di kegelapan tanpa batas. Seseorang di sana, Ding Hao dan Lu Pengfei keduanya terkejut. Ayo pergi dan melihat. Ding Hao melintas, taktik Yan asap miliknya langsung meledak, dan dia berubah menjadi gumpalan asap halus, hampir selaras dengan kegelapan terang, berlari menjauh ke arah pertarungan. Lu Pengfei sangat terburu-buru, takut Ding Hao akan meninggalkan dirinya sendiri, dan buru-buru mengejarnya dengan seluruh kekuatannya. Haha, aku tidak percaya bisa bertemu dengan gadis kecil dari sekte pencari ilmu pedang di sini. Haha, kalian hanyalah dua pelayan murahan, menyerahlah berjuang, jika tidak, kalian tidak akan bisa bertahan atau mati. Dalam cahaya merah, persimpangan tempat kedua jalan bertemu. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, dengan baju besi kulit kemerahan dan sarung tangan kulit rusa berlaras panjang, tampak garang dan tertawa terbahak-bahak. Dia bermata satu dengan satu mata ditutupi penutup mata oval berwarna merah pucat, seperti iblis berdarah yaksa. Di belakangnya ada selusin remaja yang juga mengenakan baju kulit merah. Di sisi lain, seorang gadis dengan wajah biasa, tapi sosok seksi dan kulit giok cerah bermekaran dengan cahaya redup. Dia menghembuskan napas cepat, bersandar pada pedang dan berkeringat deras. Rambut hitam panjangnya basah di bahunya. Posisi bahu dan pahanya jelas terkena senjata tajam sehingga meninggalkan aliran darah yang besar. Dia menghirup udara dengan wajah pucat dan aura tidak teratur, dan tetesan darah mengalir di gaun ungu itu. Di belakangnya, gadis cantik lain dalam gaun merah berusia sekitar 13 tahun dan memiliki perut merah tua, duduk bersila di tempat yang sama, menjalankan ki. Sepertinya dia sedang mencoba menahan semacam luka di tubuhnya. Masa ki hitam dan biru pekat muncul di wajahnya yang cantik dan bibirnya gelap, dan sepertinya dia telah diracuni. Kedua gadis muda ini adalah murid dari sekte pencari ilmu pedang. Kakak senior Murong, pergilah dulu, jangan khawatirkan aku, kata gadis cantik itu dengan senyum masam yang sedih. Sejak bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang dan menjadi seorang pejuang, dia telah siap untuk memulai jalan berdarah, entah membubung ke langit, menjadi atasan yang tiada taranya, atau mati di jalan misterius dunia yang rumit, menjadi batu loncatan bagi orang lain. Namun, dia tidak menyangka hari ini akan datang secepat itu. Dia telah bergabung dengan sekte pencari ilmu pedang selama lebih dari sebulan. Pergi bersama atau mati bersama, kata Murong Sengnan tegas, sambil menghirup udara. Hahaha, pelayan laki-laki murahan, baiklah, kalian harus bersama, hahaha. Tapi yakinlah, aku tidak ingin membiarkanmu mati, aku hanya ingin menelanjangimu, lalu nikmati perlahan, biarkan kamu melayani sesama laki-laki murid Falling Star Sect bersama-sama, hahaha. Pria bermata satu sebagai pemimpin berkata dengan cahaya serakah yang melonjak, menjilat bibirnya. Di sekelilingnya ada beberapa remaja dari sekte bintang jatuh, mereka semua mengeluarkan senyuman penuh pengertian, dengan ekspresi roh jahat di wajah. Jadi kamu harus mendapatkan izin dari pedang di tanganku dulu. Gadis dengan pedang datang dari Akademi Selatan dengan kemeja ungu, wajahnya memerah karena tegas, dan dia mencibir, sekte bintang jatuh adalah salah satu dari 9 sekte di Provinsi Salju. Tanpa diduga, itu telah mengajarimu sekelompok binatang yang lebih rendah dari babi dan anjing. Hei, pelayan murahan, sekarang kamu bisa menggunakan nafasmu, dan sebentar lagi aku akan membuatmu menangis. Kata si bermata satu dengan jahat, sambil mendekati gadis itu perlahan. Pergi ke neraka, Murong Yanzi berputar, dengan cahaya pedang dari pedang panjangnya meroket di tangannya dan memercik ke mata satu. Hahaha, mata satu itu berayun seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin dan dia menghindari cahaya pedang dengan mudah. Dia tertawa terbahak-bahak, perjuangan. Kamu telah terkena jarum peri terbang tanpa riang milikku. Semakin kamu berjuang, kamu akan semakin tidak berdaya. Segera kamu akan berlutut di pinggulku, haha. Dengan kata-kata itu, dia mengarahkan tangannya pada gadis itu dengan cepat dan mengubah beberapa tindakan. Mencemooh, mencemooh, mencemooh. Cahaya dingin yang tak terlihat keluar dari tangan pria bermata satu itu. Murong Yanzi mengayunkan pedang panjangnya menari seperti bola cahaya yang berdenting, dan dia memblokir beberapa jarum baja sepanjang setengah inci. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa mati rasa dengan lengan dan pahanya tertusuk jarum. Orang bermata satu ini sangat cabul dan kotor. Dia meluncurkan senjata tersembunyinya,
dan semuanya mengarah ke perut bagian bawah, dada, paha dan bagian lainnya. Kakak senior Murong, kamu harus pergi cepat. Murid perempuan menawan dari Akademi Barat berbaju merah, yang sedang duduk bersila di tanah, membuka mulutnya dan menyemprotkan panah darah hitam. Dia gemetar, jelas dia gagal memanfaatkan sepenuhnya keterampilan sihir untuk mengusir racun. Dia berkata dengan mendesak, akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Sebagai murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, aku tidak akan pernah meninggalkan rekanku, Zhu Yao. Jangan khawatir, tunggu, sebentar, aku yakin akan ada murid lain yang menyelamatkan kita, kata Murong Yanzi sambil mengertakkan gigi. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan memercikkan awan cahaya perak, berjuang untuk bertahan. Haha, bahkan jika orang lain datang, bahkan paman bela diri generasi ketigamu datang, mungkin mereka semua akan berada dalam bahaya. Jika murid biasa datang, kami akan membunuh mereka semua sekaligus. Si bermata satu tertawa keras. Saat dia menembakkan sengatan racunnya, dia berbalik dan berteriak kepada teman-temannya, ayo bertarung bersama dan jangan buang waktu. Kalahkan dua pelayan murahan ini. Mereka sedang sekarat, ada banyak sekali rumah di sini. Hei, temukan tempat untuk bersenang-senang. Murid-murid dari Sekte Bintang Jatuh itu tertawa, mengipasi gadis-gadis dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Kakak senior Murong, Zhu Yao berteriak, meskipun kita baru saling kenal kurang dari beberapa menit, tapi, di akhirat, aku, Zhu Yao, akan menjadi saudara perempuan bersamamu. Aku benar-benar tidak bisa jatuh ke dalam tangan binatang-binatang ini. Mengatakan kata-kata seperti itu, dia berjuang untuk mencabut pedang panjang yang tergantung di pinggangnya, memegang pedang di lehernya dan berniat untuk bunuh diri. Jangan, Murong Yanzi mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Tapi saat ini, wah, sinar cahaya dingin berwarna perak menerobos langit, tepat mengenai pedang panjang Zhu Yao. Hasilnya, kekuatan besarnya menghunus pedangnya. Kekuatan yang luar biasa, sungguh nyala api yang cemerlang. Apa itu tadi? Pisau terbang, sebelum orang banyak sempat bereaksi. Wah, suara melengking menerobos ruang terus berdatangan. 5 atau 6 sinar cahaya perak yang terang dan menyilaukan menembus kegelapan secepat kilat. Mereka menembak murid-murid Sekte Bintang Jatuh yang bermata satu dan lainnya. Siapa kamu? Keluar! Murid-murid Sekte Bintang Jatuh yang bermata satu dan lainnya ketakutan sehingga tubuh mereka dalam sekejap dan mereka menghindari sinar cahaya dingin. Di belakang si bermata satu, seorang murid dari Sekte Bintang Jatuh, percaya dirinya memiliki keterampilan super dengan senyum menghina, tiba-tiba mengambil cahaya dingin dengan tangannya. Saat berikutnya, teriakan yang menggemparkan bumi terdengar dengan darah yang keluar, dan telapak tangan murid ini tertusuk lubang darah oleh cahaya dingin. Senjata tersembunyi berupa pisau terbang. Siapa itu? Si bermata satu menjadi marah. Sekte Bintang Jatuh terkenal dengan senjata tersembunyinya, dan pandai menggunakan semua jenis senjata tersembunyi. Murid-muridnya tidak hanya mempelajari prinsip-prinsip senjata tersembunyi, tetapi juga mempelajari metode penggunaan senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi, seperti pisau terbang, pedang terbang, dan koin tembaga, seharusnya merupakan senjata yang paling umum dan berlevel rendah. Tanpa diduga, murid itu gagal menerimanya. Aku, siapa yang akan membunuhmu binatang buas? Dengan suara yang jernih, seorang pemuda tampan berkemeja hijau keluar dari kegelapan. Tiba-tiba, pemuda berkemeja hijau ini datang ke tengah medan pertempuran. Kakak senior Ding, dua gadis muda berseru kegirangan. Apakah Murong Yanzi atau Zhu Yao, pada saat ini, menunjukkan ekspresi kegembiraan liar yang tak bisa disembunyikan, seperti pelancong yang melihat seseorang membawa air setelah mereka jatuh ke tanah karena lapar dan haus di gurun, dan orang-orang dalam kegelapan tak terbatas yang melihat suar. Tekanan kematian yang membekap kedua gadis muda itu lenyap saat ini. Semua ini karena nama Ding Hao dari remaja yang muncul di hadapan mereka. Ding Hao, nama ini, untuk murid biasa dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, mewakili lebih dari sekedar nama. Bukan hanya karena Ding Hao adalah yang pertama dalam kompetisi 5 akademi dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, tetapi juga karena Ding Hao identik dengan menjadi luar biasa dan menunjukkan kemampuannya sepenuhnya. Itu juga karena kata-kata dan berbagai perbuatan Ding Hao telah memberikan rasa aman dan percaya kepada para murid Sekte Pencari Ilmu Pedang. Demi melindungi murid-murid Akademi Barat yang berkemeja merah, dia membunuh Mu Tianfeng.
Demi melindungi sesama murid laki-lakinya, dia mengalahkan Tian Li Atik sendirian. Demi reputasi Sekte Pencari Ilmu Pedang, dia berdiri untuk melawan provokasi Tranquility Academy. Remaja ini tidak pernah mengecewakan pendukung dan teman-temannya. Dan kali ini, kedatangan Ding Hao, dari sudut pandang Yu Juyao dan Murong Yanzi, tiba-tiba membangun tembok untuk menahan angin dan hujan di depan mereka dan semua bahaya serta bencana akan terhalang di luar. Murong Yanzi dan Yu Juyao masing-masing berasal dari Akademi Selatan dengan kemeja ungu dan Akademi Barat dengan kemeja merah. Mereka adalah dua murid paling berprestasi yang dipilih oleh dua akademi. Mereka seharusnya mengikuti guru kepala dan guru generasi ketiga mereka untuk menjelajahi daerah lain di reruntuhan. Namun sebuah kecelakaan terjadi. Belum lama ini, setelah suara keras dan suara mengerikan itu muncul, keduanya ditransmisikan oleh lingkaran cahaya merah ke area hantu yang suram dan kosong ini. Mereka tidak beruntung atau tidak beruntung. Alasan mengapa mereka dikatakan beruntung adalah karena mereka secara tidak sengaja dipindahkan ke tempat yang jaraknya kurang dari 10 meter. Mereka dikatakan kurang beruntung karena belasan murid Sekte Bintang Jatuh juga dipindahkan ke tempat yang berjarak 100 meter dari titik transmisi gadis itu. Untuk waktu yang lama, sebagai salah satu dari 9 sekte manusia utama di Provinsi Salju, evaluasi tentang Sekte Bintang Jatuh tidaklah baik. Sekte ini berfokus pada budidaya senjata tersembunyi dan obat-obatan beracun. Mungkin itu dipengaruhi oleh gaya pencak silat. Kebanyakan murid di sekte itu merajalela dan sombong. Lebih penting lagi, sekte ini memiliki hubungan baik dengan Tranquility Academy dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, hubungan dengan Sekte Pencari Ilmu Pedang jauh lebih buruk. Banyak perselisihan yang terjadi antara kedua pihak. Banyak orang bahkan menganggap Sekte Bintang Jatuh sebagai garda depan Akademi Tranquility yang berani melawan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dalam ekspedisi kereruntuhan kuno ini, Sekte Bintang Jatuh melakukan cara kejam berulang kali untuk membunuh banyak pejuang pengembara dan pembudidaya nakal. Terduga pembunuh Sekte Bintang Jatuh melakukan serangan diam-diam ke tim Sekte Pencari Ilmu Pedang. Sehingga terlihat kontradiksi antara kedua belah pihak semakin intensif. Oleh karena itu, ketika lusinan murid dari Sekte Bintang Jatuh melihat ke atas dan hanya melihat Murong Yanzi dan Yu Juyao dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, kedua belah pihak mengalami konflik yang tidak dapat didamaikan hampir pada pandangan pertama satu sama lain, baik karena kontradiksi antar sekte atau karena keluar dari keinginan buruk pribadi. Dengan asumsi bahwa kekuatan individu serupa, dua gadis secara alami bukanlah saingan lebih dari selusin orang. Yu Juyao diracuni oleh senjata tersembunyi dan Murong Yanzi juga terluka parah. Situasinya sangat pasif. Jika situasi terus berlanjut, keduanya tidak bisa lepas dari pengkhianatan yang kejam. Tidak apa-apa sekarang, Ding Hao ada di sini. Inilah orang yang paling dapat diandalkan dan kuat di antara murid-murid nominal di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Meski sendirian, semua kekhawatiran dan ketakutan di hati Yu Juyao dan Murong Yanzi lenyap dalam sekejap. Inilah kekuatan kepercayaan. Dua kakak perempuan, jangan takut. Aku di sini. Ding Hao tersenyum pada Murong Yanzi dan Yu Juyao, dan senyuman itu menyinari hati kedua gadis muda itu. Saat berikutnya, ketika dia berbalik menghadap murid-murid Sekte Bintang Jatuh, senyuman di wajahnya langsung berubah menjadi niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan seperti es. Sejak memasuki reruntuhan sekte kuno ini, Ding Hao sudah mulai merasa sangat tidak puas dengan Sekte Bintang Jatuh dengan melihat tubuh berdarah dari banyak orang yang dibantai oleh Sekte Bintang Jatuh. Harus diingat bahwa sekarang suku manusia berhadapan dengan iblis, dan berada dalam posisi lemah. Setiap manusia kultivator dan pejuang nakal adalah kekayaan suku manusia, tetapi Sekte Bintang Jatuh membunuh banyak orang, dan sekte ini benar-benar sampah dari 9 sekte. Perilaku buruk para murid Sekte Bintang Jatuh barusan memperkuat niat membunuh Ding Hao. Orang yang ingin menyakiti suku manusia harus dibunuh. Orang yang menindas suku yang sama harus dibunuh. Ding Hao menjabat tangan kanannya dalam kehampaan. Kilatan cahaya terang dan pedang berkarat muncul di tangannya. Sebuah langkah maju. Ding Hao, dengan sikap menindas yang tak terlukiskan, mendekati yang bermata satu dan yang lainnya tidak terburu-buru. Sosok kemeja hijau ini memberi perasaan kepada selusin murid Sekte Bintang Jatuh bahwa sepertinya ada gunung cian yang menjulang tinggi di depan mereka menekan mereka dengan raungan. Ding Hao, wajah si bermata satu berubah dengan cepat dan dia mengertakkan gigi dan memanggil nama Ding Hao.
Semua murid Sekte Bintang Jatuh tiba-tiba mengubah wajah mereka dan merasakan tekanan. Ketika konflik terjadi antara Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Akademi Ketenangan kemarin, ada banyak sekali penonton, termasuk murid dari Sekte Bintang Jatuh. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ding Hao mengalahkan gadis berambut perak dari Akademi Tranquility dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bagi banyak orang yang menyaksikan pertarungan pada saat itu, yang benar-benar mengerikan adalah mereka dapat melihat bahwa Ding Hao sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat menilai seberapa kuat Ding Hao. Sekarang, ketika mereka benar-benar menghadapi pemuda yang berani menantang Mu Tianyang, mereka masih merasakan hal yang sama. Remaja dengan pedang di dadanya itu sangat kuat. Mereka tidak bisa merasakan betapa kuatnya dia. Kamu, hanya dirimu sendiri. Kamu berani keluar, hehe. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa kamu berani atau bodoh. Tampaknya Sekte Pencari Ilmu Pedang akan kekurangan satu orang jenius. Wajah si bermata satu berubah, dia melihat sekeliling dan melihat Ding Hao sendirian. Tidak ada orang lain dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang keluar. Keberaniannya kembali dan dia bermaksud menguji Ding Hao sambil mencibir. Tapi Ding Hao tidak melihatnya sama sekali. Orang tua, biarkan kamu minum banyak darah hari ini. Ding Hao hanya menundukkan kepalanya dan dengan lembut menjentikkan pedang berkarat di tangannya. Pedang bernyanyi seperti auman naga terdengar di ruang gelap dan kosong. Saat berikutnya, Ding Hao mendongak, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin setajam alat pengikis. Dengan teguran ringan, dia melintas. Serangkaian bayangan biru pucat melesat ke arah si bermata satu seperti anak panah yang menjauh dari tali busur. Cahaya dingin datang lebih dulu, lalu diikuti oleh pedang seperti naga. Si bermata satu tiba-tiba merasa ketakutan. Udara dingin dan tajam yang menerpa dirinya seperti kilat perak. Aura mengerikan seperti kerucut besi menembus bagian atas tengkoraknya dan seketika dia terkoyak kesakitan di antara alisnya. Ding Hao langsung muncul di depannya. Terlalu cepat, seperti hantu. Ding Hao menikamnya dengan pedang panjangnya. Ujung pedang dan badannya hanya menjadi satu titik seperti bintang dingin di malam yang gelap. Karena tergesa-gesa, si bermata satu bahkan tidak sempat meluncurkan senjata tersembunyi, dan ia bahkan tidak bisa meluncurkan senjata tersembunyi di sarung tangan kulit rusa. Dia mengangkat lengannya secara naluriah untuk melindungi di antara kedua alisnya. Dia berjingkat, dengan keterampilan sihirnya muncul secara tiba-tiba. Seperti flokulan yang mengambang, dia terjatuh ke belakang dengan putus asa untuk menghindari pukulan telak. Namun, ini sudah terlambat. Ding, ding, ding. Suara benturan logam seperti hujan badai yang menghantam pisang, disertai rangkaian percikan api, tiba-tiba terdengar di ruang sunyi. Itu adalah ujung pedang Ding Hao. Dalam sekejap tipsnya mengklik sarung tangan kulit rusa berkali-kali dan berturut-turut. Pada sarung tangan kulit rusa, terdapat lapisan logam lembut yang terbuat dari bahan langka yang halus, yang sangat keras, sehingga timbul percikan api. Ini juga alasan mengapa si bermata satu berani menggunakan tangannya untuk menahan pedang panjang. Namun dia segera menyesali tindakannya. Karena lengannya diarahkan ke ujung pedang, seolah-olah dia terkena serangan palu pengepungan. Ia merasakan sakit yang menusuk di tulang lengannya seolah-olah patah berkeping-keping. Pada saat yang sama, lapisan icingki kristal perak menyebar dari tempat ujung pedang menghantam seperti belatung tulang tarsal langsung menutupi permukaan sarung tangan kulit rusa. Sarung tangan itu sepertinya dilapisi dengan lapisan perak murni, membuat lengannya dan tangan menjadi kaku. Dan dia telah mengambil inisiatif untuk mundur, saat ini dia telah kehilangan sikapnya yang alami, anggun dan tenang saat dia memanfaatkan King Gong sepenuhnya. Dia gemetar, kakinya terlepas dari tanah. Cadangan, dia lebih mirip karung pasir yang terus-menerus dicambuk. Dan yang membuatnya bodoh adalah kekuatan dari pedang berkarat itu. Satu pedang ternyata lebih cepat, lebih sombong dan agresif dari yang lain. Tiba-tiba, Ding Hao telah menusuk 56 pedang. Lapisan lembut sarung tangan kulit rusa bermata satu itu hampir tertusuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Naiklah berdampingan dan singkirkan bajingan dari Sekte Pencari Ilmu Pedang ini. Jiwa si bermata satu terbang melampaui langit, mundur dengan cepat dan meneriaki rekan-rekannya. Baru pada saat itulah murid-murid lain dari Sekte Bintang Jatuh bereaksi. Mereka mulai menyerang Ding Hao. Untuk sesaat, pekikan yang menembus ruang terdengar, dan segala macam senjata aneh yang tersembunyi ditembakkan ke arah Ding Hao. Kakak senior Ding, hati-hati. Murong Yanzi mau tidak mau mengingatkannya dengan keras. Kotor, hati Yu Juyao terangkat saat ini.
Namun, hati dua gadis dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka jatuh kembali ke perut mereka pada saat berikutnya. Karena Ding Hao dengan tegas menghentikan pengejarannya terhadap si bermata satu. Mi taktik pecah. Ding Hao muncul di tempat itu dan, dia membagi lebih dari selusin bayangan. Di udara merah tua yang kosong seperti hantu, bayangan itu tampak lebih kabur dan kabur. Seperti kilat, Ding Hao menghindari hujan badai senjata tersembunyi dan melompat ke murid-murid Sekte Bintang Jatuh. Seperti seekor harimau yang menyerbu kawanan domba. Kemudian, pembantaian dimulai. Celepuk, cahaya pedang menyala dengan aliran darah yang mengalir ke langit. Bersamaan dengan terbang adalah kepala murid Sekte Bintang Jatuh dengan mata melebar ketakutan. Darah panas muncrat dari tubuh yang kehilangan kepalanya. Itu mengalir ke kepala dan wajah kedua murid Sekte Bintang Jatuh. Darah mengaburkan penglihatan mereka. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya mencengkeram tenggorokan mereka seperti tangan dewa kematian. Mereka secara naluriah ingin membuka mulut dan berseru. Namun, pada saat yang sama, mereka merasakan dinginnya ciuman kematian di tenggorokan mereka dan mereka kehilangan kemampuan untuk berbicara selamanya. Di mata orang lain, itu adalah pedang Ding Hao, yang menembus tenggorokan dua pria dengan rasa dingin yang tidak menentu dan meninggalkan bekas putih yang dangkal, sehingga mengakhiri hidup mereka, membuat ekspresi ketakutan yang buruk membeku di wajah mereka. Tidak, seorang murid dari Sekte Bintang Jatuh berseru keras. Saat berikutnya, pedang berkarat itu melewati tenggorokannya. Semuanya menyebar dengan cepat. Murid lain dari Sekte Bintang Jatuh berteriak keras. Kemudian cahaya pedang berkedip dan hidupnya berakhir. Tidak, maafkan aku salah. Kamu tidak bisa membunuh kami adalah murid dari Sekte Bintang Jatuh. Jika kamu membunuh kami, Sekte Bintang Jatuh tidak akan memaafkanmu. Iblis, kamu adalah iblis yang membantai manusia. Tekanan teror dan kematian yang tak terlukiskan serta darah mengalir di langit membuat semua keberanian para murid Sekte Bintang Jatuh untuk melawan menghilang dalam sekejap. Saat ini, mereka menghentikan kesombongan mereka dan menunjukkan keburukan mereka satu persatu. Ada yang berlutut dan memohon belas kasihan, ada yang mengancam dengan kasar, dan ada pula yang mengumpat dengan kebencian dengan enggan. Namun, Ding Hao terlihat tenang dan berjalan dengan santai, tanpa rasa kasihan saat ini. Sejak dia lahir, pada awalnya dia dipenuhi dengan rasa was-was dan ketakutan, tetapi sekarang dia menipu dalam membunuh. Ding Hao dengan cepat beradaptasi dengan hukum dingin hutan di ruang ini, dan dia juga beradaptasi dengan membunuh. Selain itu, untuk sekelompok sampah seperti itu, dia tidak akan pernah memiliki belas kasihan. Tanpa menggoyahkan tekadnya, Ding Hao menjelma sebagai penuai kehidupan, dengan kemeja hijau dan rambut hitam beterbangan, cahaya pedang seperti kilat, percikan kristal es, dia berkedip seperti hantu di tengah kerumunan murid Sekte Bintang Jatuh. Aura es memancar, keluar tanpa bisa dihentikan, suhu dalam jarak ratusan meter turun dalam sekejap. Udara dingin seperti itu sangat berakibat fatal bagi para murid Sekte Bintang Jatuh. Hawa dingin akan membuat tubuh mereka menjadi kaku, lengan dan tangan mereka yang awalnya sangat fleksibel menjadi kikuk, dan gerakan tubuh fleksibel yang mereka banggakan menjadi tidak praktis sehingga mereka tidak dapat memberikan permainan penuh untuk keuntungan terbaik mereka. Senjata tersembunyi yang akan diluncurkan sesekali tersapu oleh cahaya pedang yang melonjak dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Ding Hao. Semua ini terjadi hanya dalam 2 atau 3 detik. Ding Hao menerobos blokade mereka dan melewati 11 murid Sekte Bintang Jatuh. Rambut hitamnya berkibar seperti air terjun, wajahnya dingin, matanya cerah, gaun ciannya melayang ke belakang dan tubuhnya seperti anak panah. Saat cahaya pedang yang menyilaukan di langit berhenti, itu berubah menjadi bintang kecil yang dingin lagi. Seperti kilat, ia mendekati si bermata satu dengan cepat dan menindasnya. Pada saat ini, yang bermata satu tersandung ke tanah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik napas dalam-dalam, dan cahaya pedang yang membuatnya merasa kedinginan kembali menindasnya. Lebih dari selusin murid Sekte Bintang Jatuh tidak memberinya waktu 1 detik pun untuk menyesuaikan diri, dan bayangan kematian datang tak terelakkan. Kamu menindas kami sampai ekstrim. Si bermata satu, seperti binatang yang terluka, meronta dengan panik. Dia tiba-tiba memerah, tubuh dan persendiannya berputar beberapa kali dengan amplitudo dan sudut yang sangat aneh, dan kemudian potongan senjata tersembunyi yang menakutkan dan beracun, seperti badai, meledak diam-diam dari bahu, siku, lutut, pinggang, punggung, leher.
Pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahkan dada, pantat dan bagian tubuhnya yang lain. Terlalu banyak senjata tersembunyi kali ini. Seperti badai logam manusia berwarna biru, semua senjata tersembunyi itu mencekik Ding Hao. Wajah Ding Hao tetap sama, dan pedang panjangnya tiba-tiba bergetar dan berdengung. Bintang kecil yang dingin berubah menjadi cahaya pedang yang bergulir lagi, dan bintik-bintik merah dari pedang berkarat itu seperti gelombang darah, yang menutupi seluruh tubuh Ding Hao dari hujan senjata tersembunyi. Ding, 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 ding. Gugusan bunga api yang tergagap dan puing-puing senjata tersembunyi yang hancur terpotong oleh cahaya pedang, melonjak dan melesat keluar. Langkah kaki Ding Hao tidak berhenti, dan dia masih berjalan ke depan dengan tak tertahankan. Dan yang bermata satu itu seperti orang mabuk, badannya terpelintir dengan hebat, seperti orang-orangan sawah, setiap persendiannya bergetar, dan setiap kali gemetar tubuhnya akan mengeluarkan segala macam senjata aneh yang tersembunyi. Ia seolah-olah menjadi peluncur senjata yang tersembunyi, dan tersembunyi, senjata seperti badai, tidak pernah berakhir. Senjata tersembunyi bermata satu diluncurkan dengan frekuensi yang begitu tinggi, jelas menghabiskan banyak kekuatannya dan juga dengan cepat merusak tubuhnya. Jejak darah tumpah dari mulut dan fitur wajahnya. Merengek, 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 wah, wah, wah. Orang-orang terus mendengar peluit keras itu. Antara Ding Hao dan yang bermata satu terdapat bayangan jiwa senjata tersembunyi yang padat, kecil dan melahap, seperti Tyrannosaurus logam yang bengkok, berjuang untuk melepaskan kekuatannya pada akhirnya. Bayangan seperti itu dihancurkan oleh cahaya pedang ketika jaraknya 8 inci dari Ding Hao, dan berubah menjadi percikan api yang seterang kembang api, dan tampak megah dan aneh di udara merah. Seperti senyuman setan. Bahkan jika kadang-kadang satu atau dua pecahan senjata tersembunyi terbang melalui cahaya pedang, mereka tersapu oleh kucing putih kecil yang duduk di bahu Ding Hao dengan cakarnya. Saat ini, kucing kecil yang lucu itu menunjukkan kekuatan besar yang tidak sesuai dengan penampilannya yang cantik. Penampilannya melampaui apa yang seharusnya dimiliki seekor kucing. Kucing itu seperti Ding Hao kecil yang terkonsentrasi. Dia mengulurkan cakar kecilnya yang tajam dan berwarna perak di bawah daging merah muda itu, melambai dengan frekuensi yang sangat cepat dan meninggalkan serangkaian bayangan di ruang hampa. Senjata tersembunyi yang ditempa dengan baja halus dipotong secara diam-diam menjadi 3 atau 4 bagian oleh cakarnya dan dijatuhkan ke tanah. Meong-meong, kucing kecil itu menjadi semakin bersemangat. Dia berdiri di bahu Ding Hao dan berteriak dengan penuh semangat. Seorang pria dan seekor kucing bekerja sama dengan sempurna. Murong Yanzi dan Yu Juyao terkejut dengan pemandangan ini. Sekte Bintang Jatuh terkenal dengan senjata tersembunyinya, dan ini bukanlah masalah sepele. Teknik senjata tersembunyi si bermata satu memang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ia mampu meluncurkan senjata tersembunyi dari seluruh tubuhnya hingga membentuk badai logam yang membunuh makhluk hidup. Jika itu dirinya sendiri, dia khawatir tidak mungkin, seperti kakak senior Ding Hao, untuk menghancurkan badai logam sepenuhnya dengan cahaya pedang tertinggi, terputus dari tubuhnya sendiri dan bergerak maju. Gaya pembelah air Raja Naga. Ding Hao berteriak dan cahaya pedangnya berubah. Ultimasi tertinggi dari gaya pemisah air Raja Naga benar-benar berkembang pada saat ini. Gelombang es perak tiba-tiba muncul, suara kelahiran dan kematian ombak terdengar di udara seperti air pasang naik dan turun, sisa-sisa es beterbangan kemana-mana, dan hawa dingin yang tajam. Tiba-tiba menyebar, naga meraung pelan. Saat berikutnya, hantu naga perak yang hidup dari pedang Ding Hao menerkam orang bermata satu seperti kilat, klik, klik, saat hantu naga perak lewat, udara tiba-tiba membeku. Badai senjata tersembunyi yang tak berkesudahan semuanya langsung membeku di dalam es.